masih hidup di hari baru pemberian Tuhan ini? Khotbah kita pada minggu ketiga bulan ini, bulan Agustus tahun 2023, didasarkan pada Habakuk 2 ayat 6 sampai 20 yang baru saja terbaca, dengan tema mingguan membangun hidup tanpa penindasan. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita, Indonesia yang ke-78. Tentu harapan dan doa kita adalah negara kita akan tetap aman, lepas dari praktek-praktek ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, penindasan maupun kejahatan. Bila faktanya hingga hari ini kita telah terlepas daripada penjajahan, itu bukan berarti kita tidak lagi dijajah, saudara jemaat. Tapi kita masih terjajah dengan situasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Di Maluku misalnya berada di urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia. Siapakah yang kita hadapi ketika hutan-hutan menjadi gundul, sungai dan laut tercemar? Siapakah yang kita hadapi ketika kekerasan terjadi di banyak tempat, korupsi merajalela? Ternyata kita berhadapan dengan sesama anak manusia, sesama anak bangsa sendiri yang tidak tahan godaan-godaan untuk memperkaya diri, melanggengkan kuasa dan jabatan demi keuntungan diri sendiri. Akibatnya banyak orang yang jatuh di dalam berbagai pencobaan dan kalah terhadap kuasa dosa. Jemaat yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, melainkan supaya kita saling mengasihi. Galatia pasal 5 ayat 13 yang mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang kekasih, peringatan Rasul Paulus ini memang tepat sekali bagi kita semua. Karena godaan yang paling besar adalah salah menggunakan kemerdekaan yang telah kita miliki. Kemerdekaan tidak kita gunakan untuk tidak lagi melakukan dosa dan kejahatan, tetapi malah semakin marak dalam praktek-praktek kejahatan yang tidak dapat dihindarkan, bahkan tidak Tuhan kehendaki. Kemerdekaan yang sudah kita miliki ini pun digunakan untuk saling melayani dan membangun, melainkan untuk memperkaya diri sendiri. Dan akibatnya, sebagai bangsa kita masih sulit untuk maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi yang masih kita rasakan hingga saat ini pernah juga dialami oleh umat Israel di masa lampau. Kejahatan, penindasan membuat mereka menderita. Karena itu Nabi Habakuk yang melihat umatnya yang menderita itu, dia berusaha untuk meneguhkan iman daripada umat untuk tetap percaya kepada Tuhan, walaupun pertolongan Tuhan itu agak terlambat. Jemaat yang kekasih, sikap Tuhan jelas tidak berpihak kepada para penindas. Pada waktunya Tuhan akan membebaskan umatnya dari penderitaan yang mereka alami, dan itulah inti daripada kitab Habakuk. Jemaat yang diberkati, pada waktu kita mengalami penderitaan karena penindasan atau karena sebab lainnya, kita sering berseru seperti Habakuk dan pemazmur, berapa lama lagi Tuhan? Dan ada kalanya pertolongan Tuhan terasa sangat lambat.
Dan dalam menunggu pertolongan Tuhan ada orang yang tetap setia, tetapi ada orang yang berubah pikiran menjadi tidak setia. Namun bagaimanapun beratnya dan lamanya penderitaan itu, semua pasti berlalu. Berbahagialah mereka yang tetap setia sampai pada akhirnya. Kalau kita lihat pengalaman sejarah Israel, saudara jemaat, mereka berkali-kali mengalami penderitaan karena penindasan. Mereka menderita sebagai budak di Mesir. Mereka ditindas oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Mereka dibuang ke Babel dan kemudian ditindas lagi pada zaman pemerintahan Kaisar Romawi. Jemaat kita pun sebagai bangsa dijajah 350 tahun. Dan kita tahu secara yakin bahwa penjajahan dan penindasan yang mengakibatkan penderitaan orang banyak pada waktunya juga berakhir. Tuhan tidak tinggal diam. Ia sementara bekerja di dalam sejarah. Lambat atau cepat, kita manusia dan seluruh ciptaannya akan dibebaskan dari segala bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan. Dalam pembacaan kita tadi, berkali-kali dikatakan, celakalah, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Celakalah orang yang membangun kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Celakalah orang yang memberi minuman sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapan-ucapan celakalah ini pertama-tama mau memperlihatkan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang merampas hak orang lain, yang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Misalnya korupsi, mencuri, manipulasi, menindas dan yang lain yang sejenis, yang mengorbankan orang lain dan berlaku tidak adil, yang tidak dapat mengendalikan kemarahannya sehingga mempermalukan orang lain dan juga menyembah kepada berhala. Makna kedua dari ucapan celakalah ini adalah sebagai peringatan kepada umat untuk tidak mengambil bagian di dalam penindasan langsung atau tidak langsung. Peringatan ini disampaikan kepada umat karena sangat mungkin ada orang yang mau mencari keselamatan diri sendiri, berkenan kepada para penindas, dan karena itu turut menindas juga saudaranya sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan cara bersahabat, dengan cara penindas, mereka akan bebas dari penindasan. Tetapi mereka lupa bahwa dengan ikut menindas saudaranya, sesungguhnya mereka telah menentang Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita yakin bahwa ketika kita menentang Tuhan yang adalah sumber kehidupan, maka akan membuat kita semua kehilangan hidup. Mereka akan termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi Habakuk, celakalah. Karena itu mereka diajak untuk segera bertobat dan mengalami penyelamatan Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, lalu apa yang Tuhan harapkan dari umat Israel di masa lampau dan juga kita semua di masa kini untuk dapat kita lakukan dari pemberitaan firman ini? Dari perikop ini kita mau belajar bahwa dari setiap waktu pada sejarah hidup yang masih kita jalani, kita akan terus dan terus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan penindasan dan kejahatan dan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi kita semua diajak untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk memberi perlawanan dengan cara yang lembut, yaitu dengan mengubah hati daripada umat. Hati yang jahat diubah menjadi hati yang baik, hati yang lembut, hati yang penuh dosa diubah menjadi hati yang bertobat dan rela dibarui oleh Roh Kudus. Hati yang kehilangan iman
menjadi hati yang yakin bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Kita harus yakin jemaat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang setia di hadapannya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Dan untuk itu kita semua diingatkan sekaligus diajak untuk tetap setia kepada Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Saudara jemaat yang kekasih, menutup khotbah ini ada sebuah cerita tentang seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada suatu hari sang raja meminta daripada tukang emasnya yang sudah tua untuk melukiskan sesuatu di dalam cincinnya. Raja berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupnya, supaya itu juga bisa menjadi pelajaran untuk saya. Berbulan-bulan si tukang emas tua ini membuat cincin pesanan raja. Tetapi lebih sulit adalah melukiskan apa yang penting di cincin itu, di cincin emas yang kecil itu. Akhirnya dia berdoa, saudara jemaat. Setelah berdoa ia berpuasa. Si tukang emas itu pun selesai membuat cincin itu dan menyerahkannya kepada sang raja. Dengan tersenyum sang raja membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya, "This too will pass." Dan ini pun akan berlalu. Artinya, awalnya sang raja tidak terlalu paham, saudara jemaat, dengan apa yang tertulis, yang dituliskan oleh tukang emas tua itu. Tapi pada satu ketika, tatkala ia menghadapi persoalan kerajaan yang sangat hebat, sangat pelik, ia membaca tulisan di cincin itu. Dan ini pun akan berlalu. Dan raja pun menjadi tenang. Tatkala ia sedang bersenang-senang, ia pun tidak sengaja membaca tulisan di cincin itu, lalu menjadi rendah hati. Jemaat yang terkasih, kalimat ini kalau direnungkan dengan bijak, akan mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Jadi ketika kita punya masalah, tidaklah perlu terlalu bersusah atau bersedih dan putus asa. Karena semua itu pun akan berlalu. Tapi juga ketika kita sedang dalam kebahagiaan dan sukacita, bersyukurlah dan nikmatilah. Karena itu juga akan berlalu. Sama seperti yang diingatkan Nabi Habakuk kepada umat Israel dan kepada kita melalui firman Tuhan di hari ini. Menjalani kehidupan ini yang diperhadapkan dengan kesusahan dan tantangan hidup yang sangat berat, menjadi pergumulan setiap saat seperti Habakuk, kita tetap harus percaya dan bertekun di dalam doa, sambil menantikan jawaban daripada Tuhan. Kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan itu akan selalu kita menunggu daripada Tuhan sebagai jawaban yang pasti. Karena Tuhan adalah jawaban yang indah dan penuh damai dan sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, saudara jemaat, hadapilah semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sesaat pun, sebab bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Selamat memasuki usbu baru bersama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.